sebenarnya apa sih Bib yang dimaksud dengan perdukunan dan apa juga kemusyrikan itu sendiri, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan El Hadis Center dalam acara Agam da Agam. Agam da Agam, Bib? Nak ngapo? Nak ngapo? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sama-sama pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah bertemu dengan Habib Ahmad Nabil Ibnu Umar As-Segaf. Beliau ini lulusan dari Ar-Rusyaifah, asuhan Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abbad Al-Makki Al-Bas. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kaifahalukum Habib? Bekhair, alhamdulillah. Bekhair, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu, berjumpa Habib ya. Insya Allah kita sedikit akan membahas tentang perdukunan dan kemusyrikan. Marhaba. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Masya Allah. Sedikit mengawali dari bincang-bincang kita, Habib, sebenarnya apa sih Bib yang dimaksud dengan perdukunan dan apa juga kemusyrikan itu sendiri, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perdukunan itu kalau kita artikan dalam bahasa Arab adalah as-sihir. Iya, adalah as-sihir. Ya. Banyak takrif daripada as-sihir. Al-Imam Ar-Razi termasuk beliau mentakrifkan as-sihir di dalam kitab tafsirnya, yaitu Mafatihul Ghaib, bahwasanya sihir itu sama dengan, kalau kita artikan, dengan tipuan. Ya. Jadi sihir itu adalah tipuan. Ya. Itu kata arti sihir. Ya. Cuman nanti ulama ya membagi sihir lagi, ya, itu arti daripada sihir. Pembagian daripada sihir itu nanti baru ulama khilaf. Ya, ada yang membagi sihir sampai 10, ada yang membagi sampai 3. Dan ada lagi ulama mutaakhirun ya membagi sihir jadi 2 cuma. Ya, jadi semua yang dibagi itu kata ulama yang istilahnya yang baru-baru ini betul, ya, itu kembali ke dua bagian. Langsung kita bahas ini dua bagian. Siap, Habib. Yang pertama kata ulama, sihir tipuan tadi ada yang namanya hakikiyun. Artinya ada dampaknya di luar. Sihir itu bisa membuat orang sakit. Qad yumridu wa qad yaqtul. Masya Allah. Kadang bahkan sampai membunuh orang. Itu kata ulama ada memang. Jadi bukan itu. Bukan khoyalan, bukan. Afwan Habib, itu sama enggak kalau di Indonesia ini dengan istilah santet seperti itu, Habib? Iya, santet yang bisa membuat orang sakit, ya kan? Santet yang membunuh orang. Soalnya kalau kita tidak percaya, tapi kejadiannya ada gitu. Ada, betul. Fakta membuktikan gitu. Ya, Habib. Iya. Betul. Jadi dan ketika ya, saya baca lagi masalah sihir, ya, ternyata betul. Sihir itu ada yang membunuh, ada yang membuat orang sakit, ada yang memisahkan antara suami dan istri, ada yang menggabungkan atau menjadikan orang itu menikah, sihir. Iya, itu ada di Al-Quran yang memisahkan antara suami dan istri di surat Baqarah, ya kan? Ketika ada orang-orang yang ingin belajar sihir dari Harut dan Marut. Ya, kata Harut dan Marut, jangan. Karena sihir itu bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Artinya itu bagian sihir yang hakiki. Yang ada dampaknya di luar. Oh iya, Habib. Jadi itu bagian yang pertama. Betul. Jelas insyaallah? Insyaallah jelas, Habib. Kemudian bagian yang kedua daripada sihir itu adalah sihrun khayali. Iya. Oh, iya. Jadi di luar atau yang terjadi sebenarnya tidak berubah. Hanya khayalan kita yang dipermainkan sama dukun tadi.
Iya Habib. Dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Ada Al-Quran, di dalam Habib. Al-Quran di cerita Nabi Musa. Yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. Iya. Ketika dukun-dukun yang berhadapan sama Nabi Musa melemparkan tongkatnya tidak berubah ular. Iya. Hanya mata audien atau mata yang hadir yang itu melihat itu, yang ya? melihat dirubah gitu pandangannya, dilihat Seperti kayak ular Habib ya. Iya. Oh iya. Padahal tongkatnya tidak berubah Oh ular. tidak berubah. Masya Allah. Tongkat Nabi Musa malah yang berubah beneran jadi ular. Jadi ular. Iya. Itu sihir yang yang kedua. Jadi itulah bagian sihir ada dua. Iya. Ya. Ada yang hakiki, ada dampaknya, ada efeknya. Ada efeknya. Satu lagi tidak hanya sekedar dirubah khoyalan kita. Seperti itu. Insyaallah jelas. Alhamdulillah Habib, Masya Allah luar biasa kita begitu dapat banyak ilmu dari Habib tentang sihir ini sendiri. Nah sekarang Habib, kira-kira dalam pandangan agama Habib, bagaimana agama ini menghukumi tentang sihir itu sendiri? Kalau dalam bahasa kita ini perdukunan Habib, perdukunan yang menggunakan ilmu sihir ini Habib. Hukum menurut agama Islam. Iya gitu betul ya? Habib. Jadi kalau hukum mempelajari atau hukum datang ke dukun, atau menggunakan sihir, itu semua ulama sepakat hukumnya haram. Haram Habib. Haram. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', saya ini sengaja setiap fatwa ulama yang saya ingat nama kitabnya kita sebutkan. Biar nanti kalau yang nonton, oh ini ustadz dari mana, nggak ngarang-ngarang gitu kan. Jelas Habib. Jelas. Jadi juga yang nonton silahkan kalau saya baca. Betul. Ya di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi syarah daripada Muhadzab, beliau menyebutkan bahwasanya sepakat ulama hukum mempelajari sihir atau menggunakan sihir itu haram. Haram. Tidak ada khilaf. Ya. Soalnya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Nabi. Iya Habib. Hindarilah 7 al-mubiqat. Al-mubiqat itu al-muhlikat, yang bisa membinasakan kalian, kata Nabi. Ya, jadi 7 ini bisa membinasakan setiap orang yang melakukannya. Betul, ya Habib. Yang pertama disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah. Asyirku billah. Iya, tadi mengisyrakan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sihir. As-sihir. Iya. Masya Allah. Jadi setelah syirik langsung sama Nabi yang kedua disebutkan adalah sihir. Jadi sihir itu termasuk 7 yang bisa membinasakan umat manusia, maka termasuk al-kabair, dosa besar. Ya, orang yang melakukan sihir atau datang ke dukun atau dukunnya sendiri, itu jelas haram. Haram Habib ya. Masya Allah. Jelas haram. Itu hukum dari agama Islam. Dari Islam Habib ya. Dari Islam. Nah ini Ustaz, nanti ada lagi, itu baru hukum ya. Betul Habib. Ada lagi khilaf. Kita bahas juga sekalian. Ya, khilaf. silakan, Ulama sepakat tadi seperti yang saya katakan ya, dari Imam Nawawi sepakat bahwasanya hukum sihir itu haram, mempelajarinya haram. Iya. Tapi kata beliau ya, walaupun ulama sepakat mempelajarinya haram, tapi ulama tidak sepakat dalam apakah sihir itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Betul Nah, ini. itu penting ini. Ya kan banyak orang bertanya, apakah Iya. sihir itu bisa membuat orang jadi murtad? Keluar dari agama Islam. Ya. Itu ulama khilaf. Tidak sepakat. Ya. Yang sepakat bahwasannya sihir itu bisa mengeluarkan orang dari agama Islam, yaitu 3 a'immah. 3 a'immah. 3 ulama mazhab yang terkenal, yaitu ini pemimpin mazhab semua. Betul. Mazhab Al-Maliki, ya, Imam Malik. Mazhab Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah. Mazhab Al-Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. 3 imam ini sepakat bahwasanya ketika orang dia melakukan sihir atau yakin dengan sihir tersebut, itu keluar dari agama Islam.
Dianggap murtad berarti Murtad. Habib ya. Masya Allah. Ya, dianggap Dianggap murtad. murtad. Cuman gini Ustaz ya, jangan ini perbuatan murtad. Ketika kita lihat orang melakukan perbuatan tersebut langsung kita katakan, oh ente murtad. Nah, itu Langsung lain lagi. menjustis Nah, ini dia. Langsung katakan Menvonis terang-terangan. orang untuk bilang dia murtad tidak Iya. gampang. Oh, tidak gampang. Ya, ada Masya Allah. urutannya. Al-Imam Al-Ghazali punya satu karangan ya, yang menjelaskan urutan kapan kita boleh mengatakan orang itu murtad. Murtad Habib. Masya Allah. Jadi perbuatan tersebut murtad memang. Ya, cuman ya tadi harus ada rentetannya. Itu 3 imam yang mengatakan hukum sihir bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Oh, begitu Habib ya. Masya Allah. Satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengatakan, tidak setuju dengan 3 pendapat tadi. Oh, jadi Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda Habib. Mempunyai pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i mentafsil, dibedakan atau ada perincian sedikit. Tidak langsung memurtadkan orang yang melakukan perbuatan sihir. Kata Imam Syafi'i, madhab kita itu dan madhab yang ada di Indonesia, ya kan, Al-Syafi'i, dilihat macam sihirnya. Oh, begitu. Kalau yang dia lakukan sihir tadi sampai membuat dia keluar dari agama Islam, maka sihir tadi bisa memurtadkan dirinya. Misalkan, ya kan kadang tuh syaratnya dukun tuh kan macam-macam. Betul, ya, betul. Kita betul, sering dengar-dengar iya, aja iya, kan. Betul, Habib. Ya, kadang ada syaratnya, misalkan ini yang saya dengar, tidak tahu wallahu alam benar atau tidak, betul, ya Habib. kan. Misalkan harus menginjak Al-Qur'an. Gitu kan, atau melakukan perbuatan yang semua orang tahu perbuatan itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Maka itu kata Imam Syafi'i, ini jelas sihirnya murtad. Ya. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau ada sihir yang tidak yang melakukannya tidak sampai mengeluarkan kita dari agama Islam, maka sihir itu tidak memurtadkan. Jadi kalau kita fahami, Imam Syafi'i ini melihat lebih luas. Dilihat dulu macam sihirnya. Mungkin bisa kasih contoh Habib, maksudnya gambaran sihir yang menurut Imam Syafi'i tadi, yang artinya ngomong tidak membawa sampai pada kategori murtad Habib. Nah itu masalah contoh itu karena saya ini tidak pernah ke dukun, ya kan? Dan juga tidak punya teman dukun, kurang paham. Iya, siap. Cuman yang saya pahami dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu pokoknya mengatakan seperti ini. Kita kan sudah tahu. Betul, Habib. Patokan orang keluar dari agama Islam atau tidak. Lihat patokan itu, jangan lihat sihirnya. Betul. Lewat dari patokan itu artinya sudah kan kita di ilmu akidah ada kan hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, baik dari perkataan. Misalkan dia mengatakan Allah tidak satu, atau pekerjaan dia sujud ke berhala, atau keyakinan dia yakin Allah itu tidak ada. 3 perbuatan tadi, perkataan, pekerjaan dan keyakinan bisa mengeluarkan orang dari Islam. Nah, jadi Imam Syafi'i melihat patokan tadi, bukan melihat sihirnya. Betul. Sedangkan 3 imam yang lain tidak. Perbuatan sihirnya itu sudah mengeluarkan orang dari agama Islam. Masya Allah. Begitu Habib. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa, kita sudah dapat banyak sekali ilmu dari Habib Nabil. Ada satu lagi Habib, ini mungkin banyak sekali diperbincangkan di tengah masyarakat kita Habib, termasuk perdukunan. Perdukunan ini yang kemarin sempat booming Habib, masalah pawang hujan Habib. Ini sedikit akan kita bahas tentang pawang hujan Habib. Bagaimana sebenarnya pawang hujan itu sendiri Habib, apakah masuk dalam ranah perdukunan, kesyirikan, ataukah tidak Habib? Pawang hujan, pawang hujan tuh kalau tidak salah biar diperjelas dulu, kan dukun yang memanggil hujan, gitu kan? Memanggil hujan atau mencegah turunnya hujan? Atau mencegah turunnya hujan. Terus dukun tadi itu apa yang dia lakukan? Soalnya saya tidak tahu juga pawang hujan itu seperti apa kerjanya gitu. Kita harus jelas. Harus jelas. Soalnya kalau
yang dia lakukan misalkan pawang hujan, cuman yang dia lakukan ketika dia meminta hujan doa, ya sama saja dengan sholat istisqa berarti kan? Oh, begitu Habib. Jadi kalau yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh pawang hujan itu hanya berdoa kepada Allah, Betul Habib. ya meminta tawassul, ya itu sama saja dengan sholat istisqa. Sholat istisqa. Dan itu pernah terjadi ya, di zaman Sayyidina Umar, ya, Amur Ramadah, tidak turun hujan selama 3 tahun. Sampai orang ya, pada kelaparan, banyak yang meninggal. Ya Habib. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil semua sahabat dan bertawassul kepada Allah dengan Sayyidina Abbas, paman Nabi besar Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Nah ini kan berarti Sayyidina Betul, Umar pawang hujan istilahnya. Kalau Istilahnya, ya. dari seperti itu gambarannya, meminta hujan. Tapi keyakinannya tetap yang menurunkan hujan Allah. Menurunkan hujan. Hanya melewati permintaannya ini paman Nabi karena ini orang ya ada hubungan khusus dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Allah, dulu ketika Nabi masih ada, kami bertawassul melewati Nabi. Betul. Sekarang Nabi tidak ada, kami bertawassul dengan amud Nabi." Dengan paman Nabi. Dengan paman Nabi. Akhirnya tidak lama langsung turun hujan. Masya Allah. Sayyidina Abdul Muttalib, ya, sebelum zaman Islam, ya, lagi gitu juga, tidak turun hujan lama. Ya, tidak banyak omong beliau. Ya, Nabi Muhammad masih bayi, kecil. Dikeluarkan Nabi Muhammad, diangkat Nabi Muhammad, dihadapkan ke langit. Ya. Belum diturunkan Nabi, hujan udah turun. Udah turun. Masya Allah. Berkat muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang dilakukan ya makanya kita tidak bisa menghukumi kalau kita tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh pawang hujan. Pawang hujan. Ya, cuman kita kasih hukum secara global. Kalau yang dilakukan oleh pawang hujan, ya kita ikuti madhab Imam Syafi'i. Kalau yang dilakukan oleh pawang hujan hal-hal yang memurtadkan, ya, misalkan dia berkeyakinan atau berdoa bukan kepada Allah tapi kepada bintang, kepada satu bulan, nah itu murtad. Ya. Ada di hadis Nabi besar Muhammad SAW ya, pernah bersabda, kata Nabi, ya, kalau ada yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kami telah diberi hujan karena adanya bulan itu, adanya bintang ini, ada bintang ini, kami diberi hujan. Itu kata Nabi, kalau dia berkeyakinan yang memberikan hujan bintang itu, ya, maka itu musyrik. Musyrik. Ya, karena ya, berkeyakinan ada makhluk yang bisa memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan ya, kita mengatakan hujan sebabnya karena bintang ini muncul, ya, atau bintang ini ketemu bintang ini kemudian turun hujan, sebab ya hanya sebatas sebab. Habib, ya. Jadi Allah akan menjadikan dunia ini dengan asbab. Betul. Ini kan orang mau makan dapat duit harus ada sebab apa? Kerja kan gitu. Betul. Nah, kalau kita keyakinan bintang ini keluar atau bintang ini ketemu bintang ini maka akan turun hujan karena sebab tadi itu. Betul, Habib. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Selagi kita masih berkeyakinan yang menurunkan hujan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah sedikit tentang pawang hujan. Iya, Habib. Yang sedang booming sekarang ini, Habib, sepertinya kalau kita lihat ini kan ada sosok pawang hujan yang aktivitasnya ini sepertinya ya tidak menunjukkan seperti dia berdoa, artinya dia berlari ke sana ke sini kan Habib, sambil pegang seperti mangkok, sambil ada semacam sesajen, bunga-bunga kan seperti itu Habib. Jadi sekarang ini kan masyarakat kita bertanya, di saat masyarakat kita banyak bertanya, yang muncul jawaban-jawaban itu adalah ini bagian dari kearifan lokal. Nah, seperti itu Habib. Ini bagian dari kearifan lokal. Nah, kalau menurut pendapat Habib sendiri, antara yang dilakukan itu dengan kearifan lokal, dengan tameng kearifan lokal ini, kira-kira cocok nggak Habib di negara, khususnya di Indonesia yang mayoritas kita beragama Islam, Habib? Kearifan lokal itu, maksud perkataan itu apa maksudnya? Itu bagian daripada budaya yang kita miliki, Habib. Jadi bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Kalau bahas masalah budaya, itu namanya kalau di bahasa Arab adat kan gitu. Ya, adat itu adalah hal yang sering dilakukan. Betul. Ya, jadi akhirnya jadilah itu ada, itu kelakuan, pekerjaan, budaya. Budaya. Nah,
budaya tetap hukumnya ya Ustadz Iya. di bawah agama. Agama. Jadi jangan karena kita mau membudayakan sesuatu yang sudah ada di zaman dulu, Iya. akhirnya kita Meninggalkan menentang agama, atau menentang agama. meninggalkan Iya. agama. Jangan. Kalau begitu ya sama saja seperti orang jahiliyah. Nauzubillah. Iya, orang jahiliyah itu tidak mau meninggalkan budaya zaman jahiliyah ketika diajak sama Nabi besar Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Inna wajadna aba'ana, selalu mengatakan seperti itu alasannya. Kami Iya, Habib. mendapati orang-orang tua kami. Itu kan budaya berarti. Iya, betul Habib. Kami mendapati orang-orang terdahulu dari kami seperti ini. Nabi Muhammad membawa ajaran baru di mata mereka. Iya, betul, Walaupun ajaran Nabi bukan ajaran baru. Betul. Gitu. Jadi mereka tidak mau meninggalkan budaya untuk mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Jadi kalau ada memang budaya di Indonesia yang mana budaya itu ya menentang atau melenceng dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW, yaitu tidak boleh dibudayakan. Tidak boleh dibudayakan. Ya, apalagi untuk umat Islam. Betul. Ya, taruhlah untuk orang kafir kita tidak usah bahas budayanya. Iya. Orang kafir yang kita bahas atau orang non muslim yang kita bahas, kita ajak dia ke agama Islam. Betul. Ya. Habib. Tidak usah bahas budayanya, agamanya dulu kita bahas kan gitu. Iya, Habib. Ini orang Islam, masalahnya Iya, sekarang kan Habib. orang Islam Orang Islam. banyak membudayakan hal-hal yang melenceng dari Melenceng. agama Islam. Gitu. Jadi itu sangat disayangkan. Iya, Habib. Iya. Insyaallah. Terima kasih banyak jawabannya Mbak Habib. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Closing statement Habib. Sedikit nasihat untuk kita semua Habib. Masalah apa? Nasihat jadi. Masalah tentang perdukunan dan kesirikan juga boleh Habib. Iya. Sebagai penutup untuk tambahan ilmu bagi umat Habib. Jadi memang di Indonesia ini masalah perdukunan itu sangat bukan viral saja ya. Iya, Habib. Hampir semua orang melakukan atau kena sedikit daripada ya perdukunan. Iya. Habib. Ya, pengen dagangannya lancar kedukun. Kedukun. Ini sering terjadi. Terus Habib. pengen nikah sama fulanah, sama perempuan yang dia cintai kedukun. Kedukun. Padahal kan kalau ke ustadz atau ke habib mungkin lebih manjur. Lebih kan? manjur, Iya. Masya Allah. Hadir majelis ta'lim, Betul, ya, Habib. hadir istighosah bareng, Betul, Habib. ya, bersihkan dirinya, itu lebih, bukan lebih ya, bahkan yang tadi tidak manjur. Karena dukun tadi balik-baliknya ya urusannya kalau yang sampai mengkafirkan sama setan. Kan gitu. Sedangkan kalau dia datang ke orang alim, dia datang ke wali Allah, yang mana orang tadi dekat dengan Allah, ya otomatis insya Allah yang diharapkan pasti ya dia dapatkan. Jadi ya, tidak usahlah kita ini mencari, jangan salah cari tempat istijabah. Oh, begitu Ya. Habib Syam. Jangan salah cari tempat biar hajat kita dikabulkan. Dikabulkan. Ya, hajat kita dikabulkan di tempat-tempat baik, yaitu tempat-tempat orang yang dekat dengan Allah, majlis ta'lim, majlis zikir, majlis qasidah, majlis maulid. Iya. Menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dan semuanya itu tetap kembali ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ke 1000 dukun, Iya. ya istilahnya kalau Allah tidak menginginkan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah menginginkan, walaupun dia tidak ke dukun sama sekali, ya hanya berdoa atau tidak berdoa, Allah menginginkan pasti terjadi. Pasti terjadi Habib. Ya, Ya. jadi penyakit orang yang datang ke dukun itu, ya, keyakinan mereka kepada Allah itu kurang. Berkurang. Ya, saya tidak katakan tidak ada, ya kan? Tidak ada, Karena ya. banyak orang Muslim, Iya, ya kan? Habib. Tidak ada keyakinan mereka kepada Allah, cuman kurang. Kurang. Ya, masih minim. Jadi masih menganggap ya, ada wasilah, ada perantara yang bisa mengkabulkan selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sedikit nasihat dari Habib Nabil. Mudah-mudahan tentunya sedikit menjawab keresahan yang ada di tengah masyarakat dan umat yang saat ini tengah dibumingkan masalah perdukunan, kesirikan dan lain sebagainya. Tentunya mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat. Amin. Dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agam da agam Habib? Nak ngapo? Nak ngapo. Alhamdulillah, insya Allah kita akan bertemu dengan agam da agam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.